sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Darul Ihsan Perang Biji, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah doakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di rumah Allah ini kita mengingat Allah, memujinya dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di hari ini di swabahil bakir, di subuh yang pagi ini, subuh yang barakah ini, kita bisa melaksanakan ibadah, bisa kita melaksanakan kewajiban kita. Kemudian sholat subuh ini kita kerjakan dengan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh. Kalau kita bilang kajian itu lama, di kuliah subuh saja ya, jadi 15 menit insyaallah ya, jadi mudah-mudahan tidak terganggu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi dengan pekerjaan kita sehari-hari, jangan nanti memaknai ayat wa iza qulaitum ila sholah fantashiru bil ardi. Jadi apabila sudah selesai sholat bertebaran. Nah, jadi jangan sampai tidak sholat subuh. Jadi itu banyak yang maknai Al-Quran itu apabila sudah selesai sholat bertebaranlah di atas dunia ini mencari rezeki. Tapi dia tidak sholat subuh. Nah, jadi pas belum azan subuh atau sedang terahim, selawat, sudah berbondong-bondong ke pasar. Sudah berbondong-bondong mencari rezeki. Bukan itu. Maksudnya apabila Anda sudah selesai melaksanakan sholat, fantashiru bil ardi, bertebaranlah di atas dunia ini mencari rezeki. Kemudian kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat kita menambah ziyadatul mahabbah kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan asbab itu kita mendapatkan syafaatnya beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin insyaallah makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di subuh yang barakah ini, di subuh yang penuh dengan keutamaan, kelebihan, keberkahan, antara lain Bapak Ibu beruntung bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi jangan ada yang kebanyakan ketiduran. Artinya karena mungkin ngajinya satu malam suntuk, terlambat salat subuh. Nah, itu juga meraih keberkahan, meraih keistimewaan di waktu subuh itu kita tidak dapat dengan cara tidur malam. Tapi pas bangun-bangun, orang sudah selesai sholat subuh. Jadi berapa ketinggalan?
Jadi beruntung Bapak Ibu pada hari ini, di subuh ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Man shollat subha fi jama'atin faka'annama qomal laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang sholat satu malam suntuk. Nah, itu kelebihannya sholat subuh. Kemudian keberuntungan yang kedua, Bapak Ibu bisa hadir, bisa sedikit mendengar siraman rohani, walaupun itu hanya 10 atau 15 menit. Atau ada kultum-kultum. Biasa di masjid-masjid itu sebelum taraweh ada kultum, kuliah 7 menit. Jadi itu sempat Bapak Ibu mendengar, sempat kita mendengar, sempat kita ya sama-sama saling menasehati, maka insya Allah ini juga akan diberikan pahala yang besar oleh Allah SWT. Ada sebuah kitab namanya Durratun Nasihin, karangan Syekh Ahmad bin Usman bin Asyakir Al-Kaukabuwi. Jadi ulama ini mengarang kitab Durratun Nasihin ini. Di tengah-tengah beliau mengarang kitab itu jatuh sakit keras, sehingga terhenti mengarang kitab, hingga menazar, dia keluarkan nazar, kalau saya sehat saya akan lanjutkan karangan saya. Sehingga diberikan kesehatan oleh Allah SWT, melanjutkan mengarang kitab Durratun Nasihin ini sampai selesai tuntas. Dan di dalam kitab itu ada hadis baginda Rasulullah SAW tentang keistimewaan orang mendengar pengajian di bulan Ramadan. Apa katanya baginda Nabi? Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa baginda Rasulullah SAW menjelaskan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan ini, kataballahu lahu likulli qadamin ibadatas sanati. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkahnya itu sama dengan ibadah 1 tahun. Jadi setiap langkahnya ini, ya Bapak Ibu misalnya berangkat dari rumahnya berapa langkah ke sini. Jadi itu dicatat oleh Allah SWT. Tapi itu semuanya tentunya dengan niat ikhlas karena Allah. Berangkat dari rumah mencari ridha Allah, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sebentarnya itu sempat mendengar pengajian, siraman rohani, walaupun hanya sedikit, maka dia setiap langkahnya itu dihitung sebagai ibadah oleh Allah. Nah setelah itu lagi, sambungan hadis ini, wa man dawama alal jamaah, barang siapa yang istiqomah, istimrarul khair, kontinuitas, terus menerus di bulan Ramadan ini, nggak pernah alpa sholat jamaahnya gitu. Barang siapa yang terus menerus sholat jamaah di bulan Ramadan ini, di syahri Ramadan, di bulan Ramadan ini, maka setiap rokaatnya itu madinatan. Jadi dia akan dibangunkan mahkota nanti pada hari kiamat, setiap rakaat sholatnya. Jadi ini banyak para ulama, oh hadis ini hadis doib, hadis ini hadis doib. Kan hadis itu ada banyak tingkatannya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doib, ada hadis maudhu. Ada 4 tingkatan hadis. Jadi jangan kita mendengar kok, oh itu hadis doib, tidak bisa diamalkan. Bukan begitu. Jadi ulama besar, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Azkarun Nawawi menyebutkan bahwa kalau ada hadis doib yang disampaikan oleh mubaligh kita, da'i kita, boleh diamalkan asalkan hadis itu li fadhailil a'mal, untuk memotivasi orang beramal. Nah, contoh, sholat tarawihnya ini malam ini begini, sholat tarawihnya malam yang kedua begini. Jadi itu termotivasi untuk beramal soleh. Boleh diamalkan. Yang tidak boleh diamalkan hadis doib itu ketika masalah hukum, halal, haram, talak, cerai, itu tidak boleh diamalkan kalau hadis doib. Hadis doib itu artinya hadis lemah. Tingkatan hadis yang paling tinggi hadis sahih namanya. Kemudian yang kedua hadis hasan namanya. Nah, kemudian yang ketiga hadis doib namanya, hadis lemah.
Jadi hadis dhaif itu masih lebih tinggi, aqwa, afdal daripada kaul ulama, masih lebih tinggi daripada kaul para ulama. Kalau hadis maudhu, hadis palsu namanya. Hadis yang dibuat-buat. Maudhu artinya dibuat-buat, karang-karang nih hadis. Nah, itu yang tidak boleh diamalkan. Jadi Bapak Ibu hadirin, syukurlah pada hari ini banyak kelebihan. Pertama, puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian selanjutnya keistimewaannya mendengar pengajian, menghadiri pengajian. Nah, inilah keistimewaan. Ada seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sauban radhiyallahu anhu. Mungkin banyak yang sudah mendengar cerita kisah ini, kisah yang ada di dalam kitab bahwa ada sahabat baginda Nabi yang bernama Sauban radhiyallahu anhu yang memiliki tempat tinggal jauh dari masjid. Itu berjamaah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau jalan katanya 3 jam baru nyampe di masjid. Setiap sholat jamaah, beliau mengambil di posisi pojok paling kanan. Itu paling kanan dia berdiri. Kenapa beliau mengambil pojok paling kanan? Supaya tidak terganggu orang lain. Jadi hanya di situ aja yang diambil oleh beliau. Jadi suatu ketika baginda Nabi, pas di saat sholat subuh, tidak melihat sahabat Nabi ini yang bernama Sauban ini. Ketika Nabi melihat, kok tidak ada di situ. Biasanya ada Sauban radhiyallahu an, biasanya ada di pojok kanan. Duduk, berdiri, sambil menunggu kedatangan baginda Nabi. Ditunggu di saat sholat subuh. Jadi baginda Rasulullah SAW sempat menunda pelaksanaan sholat subuh itu. Menunggu satu orang. Satu orang ditunggu, sahabatnya beliau. Karena khawatir ketinggalan sholat jamaah. Jadi karena tidak datang-datang, namanya Sauban radhiyallahu an, tidak datang-datang, sehingga takut ketinggalan, takut kelewatan waktu subuhnya, sehingga beliau melanjutkan sholat subuh. Setelah sholat subuh, beliau ingin menjenguknya. Ada apa ini? Sahabat yang bernama Sauban ini kok tidak naik masjid. Sehingga diajaklah sahabat untuk menjenguk. Pas di perjalanan baginda Rasulullah SAW, disitulah melihat, memikirkan bahwa betapa jauhnya perjalanannya, 3 jam baru nyampe masjid. Pas nyampe di sana ditanyalah istrinya, di mana Sauban? Kenapa kau tidak naik masjid? Apa kata istrinya? Istrinya menjawab, Sauban qad tuwfiya bi. Jadi sungguhnya suami saya sudah meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, baru tidak sholat jamaah. Coba sahabat baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak naik sholat subuh itu. Dijenguk oleh Nabi. Ditanya istrinya. Kenapa beliau tidak sholat subuh? Ternyata beliau sudah wafat. Meninggal dunia. Sehingga baginda Rasulullah SAW bertanya lagi. Apakah ada keistimewaan? Apakah ada pesan-pesannya Sauban sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir? Tidak ada yang istimewa katanya istrinya. Cuma hanya 3 teriakan. Ada 3 teriakan ketika sakaratul maut. Biasanya kalau orang sakaratul maut, disitulah dibuka tabir, dibuka lebar. Apa yang kita akan jumpai nanti di akhirat? Kita akan tempat terpampangkan surga atau neraka? Azab atau nikmat? Semua kelihatan ketika orang sakaratul maut. Makanya disitulah laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin, katanya dalam Al-Quran. Ya Allah, saya minta sedikit saja waktu, katanya. Akhirkan dulu, jangan dulu mencabut nyawa saya ini. Tolong dulu, ditunda dulu barang sejenak. Saya kepingin bersedekah. Walaupun hanya sesaat, saya kepingin sedekah dulu. Dan kepingin menjadi orang yang saleh. Disitulah terpampang semua. Hingga ada 3 teriakan daripada sahabat baginda Rasulullah SAW yang namanya Sauban radhiyallahu. Teriakannya yang pertama,
Apa katanya beliau? Teriak. Kenapa tidak lebih jauh? Itu teriakannya yang pertama ketika sakaratul mautnya sahabat baginda Rasulullah SAW yang namanya Sauban. Kenapa tidak terlalu jauh? Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Katanya. Kemudian yang ketiga, beliau berteriak, kenapa tidak semuanya? Katanya. Nah, ini ada 3 teriakan-teriakan. Sehingga ditanyalah istrinya. Kemudian baginda Rasulullah SAW tersenyum. Apa jawabannya Nabi? Beliau berteriak, teriakan yang pertama, kenapa tidak terlalu jauh, tidak lebih jauh katanya. Karena terpampang istilahnya amal-amal balasan orang yang sering datang berjamaah 3 jam itu semua terpampang itu balasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menginginkan lebih jauh lagi, saya kepingin lebih jauh lagi dari 3 jam itu. Tapi kita ini Bapak Ibu, di depan masjid kita, motor kita punya, sepeda kita punya, bukan sahabat Nabi lagi. Kita ini orang mana? Belum dijamin sholat kita apa benar apa enggak. Ini sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Itu sudah dijamin masuk surga dan bersama baginda Rasulullah SAW. Kalau kita ini gimana? Masih belum ada yang naik masjid. Belum ada yang memperhatikan sholatnya. Padahal itu semua ketika sakaratul maut itu semua nikmat azab itu kelihatan. Disitulah merintihnya orang sakaratul maut. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, beliau teriak itu, kenapa tidak yang lebih baru? Karena ketika mau berangkat jamaah, dingin, kayak es. Beliau memakai 2 jaket. Jaket yang di dalamnya, pakaian di dalamnya baru, kemudian pakaian yang di luarnya itu adalah yang tidak baru. Di tengah perjalanannya itu menemukan ada seorang yang sedang kedinginan, sakit, parah. Hingga beliau mengeluarkan jaketnya yang sudah lama gitu. Dipakaikan, diantar ke masjid ikut sholat jamaah. Itu disitulah teriak, kenapa tidak yang baru saya kasih jaket? Karena saking besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia lakukan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teriakan yang terakhir itu, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kepingin bersedekah dengan yang lebih banyak lagi, sedikit dikasih. Makanya di bulan puasa ini, Masya Allah, kita ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Cukup ya mungkin dikasih air minum saja atau korma sama-sama 1 atau 2. Itu bisa membawa keberkahan, pahala yang besar bagi orang yang bersedekah. Man fatara sa'iman, barang siapa yang memberikan orang berbuka, kana lahu maghfiratul lizunubi, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'id kurukubatin minan nar, itu jadi dinding-dinding, jadi pembebasan dari siksa api neraka. Jadi dengan kita bersedekah di bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itulah dengan kisah singkat ini jadi bisa menjadi wa'izah bagi nasihat untuk kita semua yang masih sehat, yang dekat dengan masjid. Jadi mari kita sama-sama memakmurkan masjid, yaitu mendengar pengajian, mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini, mensyiarkan masjid kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang bagus, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita sekalian. Dan semoga jadi wa'izah singkat ini, kuliah subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja Bapak Ibu, karena di dalam kitab ini disebutkan bahwa bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Muasah. Syahrul Muasah itu bulan kedermawanan. Bulan kedermawanan. Disitulah orang kalau ada rezeki saling memberi. Ada namanya takjil di pinggir-pinggir jalan, atau orang ngaji di masjid, antarlah minuman sedikit. Atau antar-antar apa yang kita punya gitu. Karena dikasih namanya Syahrul Muasah yang yazdadu fihi rizqul mu'min. Itu yang akan
menambah rezekinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, mari kita isi di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, dengan niat ikhlas tentunya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban. Itu beriman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan puasa ini kalau mereka tidak memiliki iman, maka banyak orang tidak berpuasa. Jadi bahkan ada yang membatalkan puasanya. Kalau ada yang membatalkan puasanya di siang hari dengan sengaja, maka dia dua hukuman Allah. Pertama, wajib mengqada puasanya nanti di luar Ramadan. Kemudian kedua adalah imsak namanya. Imsak itu dia tahan dirinya, jangan makan minum karena menghormati orang yang sedang berpuasa. Kalau dia makan minum, maka dia berdosa, diberikan ganjaran oleh Allah SWT bagi orang-orang yang sengaja jadi mau membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mau sholat, mau sahur atau mau berbuka, jadi padahal belum berniat, dia makan, pas kenyang, aduh sudah habis waktu sahur, belum berniat, maka dia batal puasanya. Harus dia mengqada di luar Ramadan, kemudian imsak, tidak boleh makan minum satu hari itu. Jadi untuk menghormati orang yang berpuasa. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai lupa berniat puasa Ramadan setiap malamnya. Kalau Imam Maliki berniat satu bulan suntuh, saya berniat puasa 1 bulan suntuh, itu Imam Malik. Kalau imam yang lain, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, harus berniat tiap malam. Jadi supaya orang jangan sampai lupa. Jadi kalau yang bertaklid kepada Imam Malik, boleh berniat 1 malam suntuh. Tapi kita yang mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia ini, maka berniatlah tiap malam. Makanya ketika kita sholat tarawih, nawaitu sawma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Walaupun tidak memakai lapas ini, boleh juga saya niat puasa besok, puasa Ramadan karena Allah SWT, cukup. Atau dalam hati saja. Itulah. Jadi boleh, maka sah puasanya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi insya Allah kalau kita hambung lagi kajian ini, boleh juga insya Allah nanti kita bagaimana kita kasih jadwal dan kesempatan. Karena di masjid lain, jadi mudah-mudahan bisa terisi semua. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian, marilah kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.